Hello, what's up Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Honda Brio facelift tahun 2023. Iya, akhirnya setelah digempur oleh kubu lawannya, Honda pastinya tidak pengen tinggal diam dengan Honda Brio sebagai mobil terlaris di Indonesia. Iya, dan mereka pun di tanggal 5 Mei ini mendapatkan update yang buat dia lebih sporty dengan fitur yang lebih lengkap pula. Penasaran? Yes, akhirnya fitur-fitur yang sebelumnya absen di mobil ini, contohnya seperti keyless ignition, gitu-gitu, lampu depan LED, semua sekarang sudah ditemukan di Honda Brio facelift ini. Dan pertama-tama kita akan ulas varian teratasnya dulu, yaitu Brio facelift RS. Kayak apa dan apa aja bedanya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil semakin sporty dan modern dengan ubahan yang terutama di fascia depan meliputi grill, bumper, lampu, hingga emblem RS terbaru. Now to Jackies, the new Honda Brio facelift tahun 2023. Iya, akhirnya setelah rival utamanya yaitu Toyota Agya mengalami pembaharuan di tahun ini, tentunya Honda Brio sebagai city car terlaris dan salah satu mobil terlaris di Indonesia yang udah bertahun-tahun menjadi mobil paling laris, pastinya nggak mau tinggal diam gitu kan, karena mobil ini punya tanggung jawab untuk terus menahan titel tersebut. So kayak apa sih? Nah sekarang kita bahas dulu varian yang RS ini ya, mulai dari belakang seperti biasa dulu. Seperti yang gue bilang, ini varian RS, jadi dia udah tampil lebih sesportian. Mulai dari atas, antena dia memang masih short pole biasa, dan dia tetap dapat wing spoiler seperti ini yang cukup sporty. Third brake stop lamp di sini, walaupun kacanya dia belum ada di fogger, tapi wipernya sudah rapi. Nah ke bawah, tentunya kan RS dia tidak masuk kategori LCGC, makanya logonya di sini Honda dan tidak ada logo HPM-nya. Tapi yang menarik, dia udah pakai logo RS yang baru, jadi udah sama seperti contohnya Honda WRV RS yang logo RS-nya lebih slim dan dia italic seperti ini ya, merah juga. Karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dia dapat bumper baru nih, jadi bumpernya sekarang lebih menukik ke bawah sehingga dia terkesan makin sporty lagi, dan dia pun dapat diffuser baru. Kalau yang sebelumnya kan dia diffusernya ada aksen honeycomb-nya di sini ya. Kalau ini dia lebih polos, jadi kesannya lebih clean, tapi ada aksen winglet dan tentunya ada aksen diffuser di bagian bawahnya yang buatnya tampil makin sporty lagi. Safety di bagian belakang dia sudah ada 2 titik parking sensor, walaupun sayangnya dia belum ada kamera belakangnya ya. Nah kemudian lanjut ke bagian taillights. Ini juga menjadi yang berubah di bagian belakang. Loh bedanya apa? Secara bentuk memang sama aja dan dia masih full bohlam seperti ini, tapi dia mikanya tuh di smoke. Jadi kalau kalian lihat di bagian sebelah sini, itu dia ada smoke effect dan lebih gelap warnanya. Dan ini khusus untuk varian RS, makanya kesannya lebih sporty lagi. Tapi sisanya dia lampu senja strip di bagian atas ini, lampu rem yang C-shape di bagian bawahnya, dan untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bola biasa. Berlanjut ke bagian samping, memang secara side profile mobil ini masih serupa aja dengan varian pre-facelift karena kan dia jatuhnya hanya facelift aja. Tapi semenjak Brio Major facelift yang pantatnya berubah major ini, menurut kita udah lumayan ganteng lah siluetnya dengan kayak DLO yang melancip di bagian belakang sininya gitu ya. Dan untuk varian RS ini pun pilarnya sudah di blackout, jadi udah nice banget. Dan perubahan paling major di bagian samping justru ada di bagian door handle-nya. Dia masih grip tab seperti biasa, tapi dia sudah dilengkapi dengan tombol hitam di bagian driver side sebelah sini, yang artinya dia sudah akses keyless entry dengan engine start stop juga. Jadi pas keluar masuk sangat memudahkan dan jadinya dia nggak kalah sama Agya terbaru. Nice lah. Ke bawah dia ada side skirt khusus untuk varian RS yang bikin dia jadi tampil makin sporty, walaupun side skirtnya sebenarnya mirip aja dengan yang sebelumnya. Termasuk untuk urusan spion. Nah spion ini juga kalau tadinya yang pre-facelift kan dapat spion hitam ini hanya di varian-varian khusus seperti Brio RS yang blacktop ataupun Brio RS Urban Night yang pernah kita review sebelah sini. Nah tapi sekarang untuk Brio RS biasa seperti ini yang atapnya warna body,
spionnya tetap di piano black seperti ini. Jadi ada kontrasnya dan lebih apik aja. Termasuk dia pun udah ada lampu sen di bagian sini. Dan akhirnya dia sudah punya electric retract. Iya, setelah sekian lama gitu ya. Jadi kalau kalian pengen lipat spionnya ini, kalian nggak perlu lipat manual, kalian tinggal pencet tombol di dalam, bisa langsung terlipat secara elektris. Very nice. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Honda Brio RS facelift. Nah, ini sendiri secara pelek, memang dia secara desain tuh masih sama seperti yang sebelumnya ya, dual tone, dan dia model kipas seperti ini, ring 15 inci, tapi tetap ada yang baru, berupa finishingnya. Ini kalau kalian lihat sekilas mungkin terlihat seperti full gloss black, padahal enggak. Jadi ini finishingnya mirip seperti Honda City hatchback, yang dia kayak di smoke gitu ya. Jadi tetap two tone, kelihatannya ada polish-polishnya di sini, tapi dia warnanya di smoke jadi lebih gelap dan tampil lebih sporty, khusus untuk varian RS. Untuk urusan ban, RS juga dapat ban yang tetap oke kayak yang sebelumnya, dapat Bridgestone Potenza dengan ukuran 18555 R15. Pengereman, depan cakram, belakang tromol, ya cukup normal di kelas seperti ini. Untuk safety standar kayak ABS, EBD gitu, udah ada, walaupun ada satu safety yang belum secanggih rivalnya, antar kita jelasin di bagian annoying-nya. Tapi, lagi-lagi karena ini varian RS, secara suspensi pun setupnya berbeda dengan varian yang Satya. Jadi ini dibuat lebih sporty dan lebih stiff sehingga lebih fun to drive juga. Oke, lanjut ke ubahan yang paling major di Honda Brio facelift tahun 2023, yaitu bagian fascia depannya. Memang, secara desain utama, dia tetap masih membawa desain Honda Brio yang pre-facelift. Jadi masih mempertahankan solid wing face design seperti ini ya. Tapi, secara bagian mulai dari grill, lampu, bumper, semuanya sudah berubah juga. Pertama-tama dari bagian grill, khusus untuk varian RS, grillnya seperti ini. Jadi dia modelnya tuh kayak star grill kayak gini ya, titik-titik, warnanya black chrome. Sampai bagian solid wing face atas ini pun yang sayapnya berwarna black chrome juga. Ini senada dengan varian-varian RS Honda terbaru, seperti contohnya WRV RS kan udah begini juga ya, model titik-titik, kesannya lebih sporty. Nah, di bawah depan sini juga ada emblem RS yang baru. Iya, jadi sekarang emblem RS-nya sama seperti di belakang, dia lebih tipis dan lebih italic, jadi kesannya itu lebih sporty juga. Nice lah ini emblemnya, kita suka. Nah, bumpernya, kalau yang lama kan dia ada kayak desain fake honeycomb di bagian sini lumayan gede gitu, itu udah dihapus, sekarang diganti dengan desain yang lebih slim dan melebar di samping, sehingga desainnya tuh membuat mobilnya terkesan lebih wide lagi. Dan ini di bagian bawah tetap ada desain kayak splitter hitam yang membuat dia tampil lebih sporty juga. Untuk varian RS, dia udah dapat fog lamp. Iya, karena untuk varian yang bawah-bawah dia belum. Fog lampnya cuma ada di RS. Kenapa? Fog lampnya pun sudah di-upgrade. Sekarang dia fog lampnya menjadi LED. Iya, jadi sekarang lampu depannya udah nyalanya putih-putih semua, udah really nice. Termasuk di bagian lampu atas sebelah sini, ini bentuknya sama, tapi secara internal cluster dia berubah total. Pertama-tama dia udah dapat daytime running light. Untuk varian Satya maupun RS, dua-duanya punya DRL, jadi udah nggak ketinggalan zaman. Lampu senja, dia alis seperti ini ya, yang modelnya 3D dan ada garis-garisnya kayak gini. Sebenarnya cantik banget detailnya. Dan untuk bagian low beam dan high beam, dia multi reflektor LED di bagian bawah sebelah sininya. Walaupun untuk lampu sein, sayangnya dia masih bohlam biasa. Namun secara overall, desain dari si Honda Brio facelift tahun 2023 ini cukup menyegarkan dia dari segi tampang maupun fitur. Sehingga walaupun dia digempur oleh para rivalnya yang baru, yang sudah model change, tapi dia dengan facelift aja, kayaknya masih bisa nih menjadi salah satu mobil favorit orang Indonesia. Apalagi varian Satyanya dengan harga yang tidak berubah. Iya, jadi nice banget. Apakah dia bisa mempertahankan titelnya sebagai mobil nomor 1 paling laris di Indonesia? Tinggal tunggu waktu aja. Interior tetap mempertahankan aksen merah itu racing khas dengan varian RS, namun ditambah dengan head unit baru, aksen karbon lagi, serta speedometer yang tampil jauh lebih modern. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Honda Brio facelift tahun 2023. Nah, pintunya beratnya masih sama aja seperti yang sebelumnya, dan di sini pun tidak ada penambahan apa-apa. Jadi di karpetnya masih ada emboss Brio sama seperti yang sebelumnya. Jadi ya, well, ada welcoming-nya lah. Begitu guys, rasa duduk di interior dari si Honda Brio tipe RS yang facelift. Sebelum kita bahas desain fitur dan perbedaannya apa aja, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Jangan klik tombol di bawah dan klik tombol merah tulisan untuk subscribe ke salah satu jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @laknat_j untuk foto motif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, kita pertama kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang alhamdulillah sudah baru. Kuncinya seperti ini. Jadi untuk tipe RS dia sekarang sudah keyless. Iya, seperti ini ya. Nice.
Kuncinya mirip seperti kunci Honda keyless kekinian, kayak Honda HR-V, WR-V gitu-gitu. Ada logo Honda di bagian sini, dan di baliknya ada tombol lock dan unlock. Sesimpel ini ya, tapi udah keyless, jadi nice. Nah, jadi di bagian kanannya nih, yang dulu pas review Brio Urbanite itu gua ceng-cengin di video yang ini, karena ini ada coakan buat engine start-stop tapi nggak ada. Ternyata Honda itu visioner, iya. Mereka tahu kalau di facelift yang kedepannya bakal ada varian yang engine start-stop. Warna merah di bagian sini. Sekarang kita pengen dengar dulu suara mesinnya yang sebenarnya sama aja. Foot on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu, sayangnya untuk Honda Brio Facelift 2023 ini mesinnya tidak mengalami ubahan sama sekali, jadi ia masih mengandalkan L12B 1200cc inline 4 SOHC iVTEC. Tenaganya 89 HP dengan torsi 110 Nm yang dimake ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,9 detik, ia masih oke banget, dan konsumsi BBM-nya kombinasi bisa mencapai 1:14,9. Ya irit lah ya buat dipakai harian. Oke, lanjut bahas soal interior. Dari build quality, materials, ini sebenarnya masih sama aja, masih full hard plastik semua, tapi ya cukup normal di kelas seperti ini, kita tidak mempermasalahkan itu. Nah, desain dashboardnya juga masih serupa aja dengan desain dashboard yang senada dengan Jazz GK gitu-gitu ya, yang meliku-liku di bagian sini. Tapi finishingnya berbeda. Jadi pertama-tama di bagian kiri, itu ada finishing piano black dan ada kekarbonan. Iya, ini aksen kayak dry carbon gini ya. Jadi kesannya jadi makin racing lagi untuk varian yang Ares. Nah, glove box juga masih sama, dia belum soft opening tapi cukup besar. Dan untuk varian Ares dia pun masih ada aksen-aksen yang dekat ventilasi sini, dekat ventilasi di bagian kanan juga. Ini aksennya kayak satin red gitu ya, atau kayak orange. Kayaknya agak beda sama yang sebelumnya, karena yang sebelumnya agak orange, tapi ini lebih ke arah merahan gitu, atau pita perusahaannya. Nah, kemudian yang berubah juga di bagian tengah sini. Head unitnya sendiri tentunya sudah touchscreen, dia lebih canggih dibanding yang sebelumnya. Jadi sekarang dia sudah full high definition. Ada tombol untuk di bagian kanan sininya untuk menu matiin, voice command, dan untuk volume. Tengahnya menu utamanya seperti ini. Jadi ada Bluetooth teleponi, ada smartphone connection, udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah nice. Radio, USB, dan Bluetooth Music. Jadi buat sehari-hari udah oke banget. Dan untuk varian Ares kan dia udah dapat Twitter ya di bagian kanan kirinya sebelah sini. Jadi udah really nice lah. Ke bagian AC dia masih serupa aja sama yang lama. Dia udah digital climate control walaupun dia belum dual zone, apalagi ada heaternya. Jadi dia masih seperti ini aja. Arah semburnya cuma 2, bisa ke kepala dan ke kepala kaki. Penyimpanan di sini, penyimpanan di bawah, power outlet di tengah, sampai bagian tengah sini ada 2 buah cup holder, sampai ke bagian shifternya itu masih sama seperti yang lama. Tapi ada yang beda di bagian sini ya, di persnelingnya. Karena untuk yang sebelumnya dia nggak ada lampunya, iya. Tapi sekarang untuk bagian sebelah sininya dia dikasih lampu. Jadi PRND-nya itu udah kelihatan jelas. Jadi kalau malam tuh nggak kayak buta gitu ya. Nah, ke belakang parking brake masih yang model tarik biasa. Dan kita bicara mengenai jok. Joknya sendiri juga masih full fabric, tapi dia dapat motif yang untuk Ares ada aksen merah-merahnya, dan katanya motifnya dia juga berbeda. Dan khusus varian Ares, dia pun dapat adjustable headrest di depan. Jadi udah bukan jok pocong lagi sama seperti yang lama. Pengaturannya pun serupa. Dia bisa sliding, bisa reclining, dan walaupun dia belum ada seat height adjuster. Setirnya, sayangnya ini setirnya masih sama seperti yang lama ya. Jadi dia belum dibalut kulit seperti rivalnya. Dia masih full polyurethane seperti ini. Pengaturannya pun kalau kita cek, dia hanya bisa tilt tapi tidak bisa teleskopik. Tapi udah ada buttonnya di belah kiri untuk audio steering switch. Seperti itu aja. Nah, yang berubah lagi adalah bagian speedometernya. Sekarang speedometernya sudah baru. Kalau yang lama kan dia kayak flat rata gitu ya, kayak gambar gitu. Nah, yang baru ini dia lebih 3D. Jadi mirip seperti speedometer yang kalian temukan di BRV atau Jazz GK gitu, yang ada ring-ring chrome-nya, dan dia 3 buah ring. Yang kiri untuk RPM dengan gear indikator, yang tengah untuk speedometer, dan dia ada ring merahnya gitu yang nyala. Jadi berasa lebih modern. Tengah sininya nih, udah kayak Honda kekinian. Dan di bagian sebelah kanan, dia MID-nya pun jadi lebih lengkap, mirip seperti MID di BRV ataupun di Jazz GK. Ini BRV yang lama maksudnya ya. Jadi kalian bisa atur-atur MID dari sini, trip A, ada range, ada average kilometer per liter, ada trip B, ada jam, dan balik lagi ke odometer.
Ke bagian kanan ada slot buat nyimpen barang, ada banyak banget dummy button, dan tentunya engine start stop button warna merah yang tadi gua bilang. Door trim sama aja kayak sebelumnya, dia full black dari atas sampai bawah, tapi ada aksen gunmetal untuk buka pintu dan untuk sandaran tangannya, dan di bawah pun ada tempat buat penyimpanan lagi-lagi. Ke atas, headliner untuk arrest, dia full black sampai belakang, dan ada kaca tengah yang masih day night view-nya manual, serta ada 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya namun belum ada lampunya. Nah, untuk urusan baris kedua dan bagasi itu sama persis plek-ketiplek sama yang lama. Jadi kita nggak akan bahas lagi. Kalau kalian pengen lihat, silahkan kalian tonton video Honda Brio RS Urbanite, yaitu tipe paling atas dan limited dari yang pre-facelift di video yang sebelah sini. Karena itu kita udah ulas lengkap banget waktu itu pada saat mobil ini belum facelift. Sekarang langsung aja kita lanjut ke hal annoying dan interesting yang pasti kalian udah tunggu. Let's go. Walaupun ya semakin keren dan semakin canggih, namun karena ubahannya cukup minimalis, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kebutuhan di Honda Brio RS facelift. Biasanya kalau bicara soal keyless entry, itu mobil tuh ada 2 macam. Ada yang keyless entry-nya hanya di 2 pintu depan, atau yang keyless entry-nya ada di semua pintu gitu ya. Tapi untuk Brio RS ini sebenarnya cukup unik. Keyless entry-nya cuma ada di pintu driver doang. Iya, jadi agak sedikit menghemat. Pintu depan yang bagian passenger masih lubang kunci. Kayak gini gitu. Jadi antara mereka menghemat banget atau mereka lupa. Speedometer Honda Brio facelift ini walaupun dia lebih keren karena udah 3D dan ada ring merahnya, tapi kalau kalian ingat di Brio RS yang lama, salah satu yang bikin spesial di interiornya, di speedometernya itu ada logo RS, iya di bagian tengah sininya gitu ya. Tapi di varian facelift ini dia malah polos, iya. Jadi tengahnya nggak ada logo apa-apa kayak gini. Jadi terasa kurang RS di bagian dalamnya gitu dibanding yang lama. Dan hal paling annoying dari si Honda Brio RS facelift ini adalah pastinya mobil ini walaupun udah di facelift udah modern gitu ya, tapi dia masih belum memiliki VSC atau Vehicle Stability Control yang kemarin sebenarnya sempat dibangga-banggain oleh rival utamanya, sampai ada tes slalom juga kan. Sebenarnya kan nggak susah nambahin VSC dari mobil gitu ya. Jadi agak disayangkan kenapa varian terbaru ini masih belum ada stability controlnya. Namun tenang, karena dengan harga lebih murah dari Agya, ia pasti calon mobil terlaris lagi dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda Brio RS facelift. Honda Brio facelift 2023 ini kedapatan warna baru, dan ini gak hanya untuk varian RS saja, melainkan varian RS dan Satya juga ada. Nama warnanya Electric Lime Pearl. Iya, jadi dia warnanya kuning, tapi dia nggak sekuning yang Carnival Yellow yang sebelumnya. Dia lebih ke arah lime, kayak hijau, kayak apel muda gitu ya. Dan ini warna yang sangat nyentrik banget. Makanya kita pilih warna ini untuk kita shoot video ini. Tidak seperti rivalnya yaitu Toyota Agya GR Sport yang udah lebih mahal dari ini, basicnya LCGC, dan varian teratas hanya ada Matic doang. Iya, GR Sport cuma ada Matic. Brio untuk varian RS seperti ini masih ditawarkan dengan transmisi manual sesuai dengan faedah racing sport road sailingnya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen beli RS dengan sport suspension transmisi manual itu masih bisa. Wow. Dan bagi kalian para pengguna Brio lama jangan khawatir. Kenapa? Karena untuk Honda Brio facelift 2023 ini perubahannya tuh tidak meliputi kap mesin maupun fender. Jadi bentukan lampunya masih sama, kunci-kuncian internal semua masih sama. Jadi kalau kalian punya Brio lama terus mau di facelift seperti ini, kalian tinggal cari part RC-nya, bempernya, lampunya, grillnya, bisa deh jadi Brio terbaru seperti ini. Praktis kan? Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Fun impresi kita mengenai si Honda Brio facelift tahun 2023. Menurut kita, dengan adanya perubahannya memang sudah waktunya karena gempuran dari lawannya sekarang sudah lebih niat lagi. Honda Brio terbaru ini memberikan update yang gak hanya secara kosmetik membuat dia tampil lebih up to date, lebih modern dan lebih sporty, tapi juga menambahkan fitur-fitur yang memang sudah esensial di mobil baru pada tahun 2023. Harganya sendiri kalau kita sebut sekarang itu masih lebih murah, lebih dari 10 juta dibandingkan rival utamanya yaitu Toyota Agya yang paling atas, yaitu Agya GR Sport. Agya GR Sport kan udah tembus 250 juta rupiah. Sekarang ini harga paling atas yang tipe Matic CVT seperti ini itu ada di 243 juta rupiah on the road Jakarta. Oke, thank you banget ke Honda yang udah ngundang kita ke launching dari si Honda Brio ini, dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami Laksa Torjangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laksa Torjangki sebelah sini. Seperti selalu up to date dengan informasi mobil dan review-review menarik yang pasti menghibur kalian semua. Oke, sekarang itu sih Honda Brio facelift RS yang menurut kita update-nya lumayan ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.